Ya, udah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita budayakan budaya 5R, yaitu rapikan, bersihkan. Ini tadi sudah ada etiket ya nih, sebelum masuk tadi. Ya. Bersih, ada yang kotor, rapi. Budaya 5R itu apa? Sikat, bersih, rawat, rapi, rajin ya. Belajarnya buat rajin. Sama? Nah, tadi sudah kita sudah laksanakan tugasnya dengan bagus ya. Nah, baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, materi kita, pelajaran kita hari ini adalah tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi apa tentang coding mata pelajarannya. Nah, jadi sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu akan mereview materi sebelumnya. Sebelum kamu belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, tentu kamu juga pernah belajar tentang TIK sebelumnya kan? Nah ya, apa itu TIK? Teknologi informasi dan komunikasi, tentang komputer kan, tentang teknologi. Nah, jadi teknologi itu berkembang sampai sekarang, teknologi digital ya. Materi kita hari ini yaitu tentang mengoperasikan dan mengaplikasikan kecerdasan artifisial. Ya, untuk hari ini mengoperasikan dan mengaplikasikan perangkat KA. Apa itu kaitan KA? Kecerdasan artifisial. Jadi sebetulnya kita sudah belajar tentang TIK. Sekarang kita lanjutkan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang kecerdasan artifisial ini adalah tujuannya agar kalian peserta didik memahami ya konsep dasar apa itu KA. Yang kedua, diharapkan kalian bisa berpikir kritis ya. Karena sepertinya komputer itu dia pikirnya logis, sistematis, dan terstruktur dia. Jadi diharapkan kalian dengan belajarnya KA ini bisa berpikir kreatif. Nah, dan bisa menerapkan proyek-proyek nanti dalam kelompok, bagaimana penggunaan KA nanti akan kita coba laksanakan diskusi kelompok. Apakah pernah dengar ini adalah Google Assistant atau Siri atau Chat GPT atau Gemini? Pernahkah dengar apa yang tertera di layar? Pernah dengar? Ayo coba, siapa yang bisa menjelaskan tentang yang tertera di depan? Bisa? Saya pernah menggunakan ChatGPT untuk menanyakan soal bahasa Inggris. Jawabannya sangat jelas dan mudah dipahami. Oh iya, pernah menggunakan ChatGPT, hasilnya lebih cepat, mudah. Ya, Bu, ya, plus pada Resa. Ada yang lain yang pernah menggunakan Google Assistant atau Gemini atau Siri? Yang lain yang cewek nanti? Nah, ayo coba. Saya pernah coba ChatGPT untuk soal matematika, ternyata sangat membantu seperti mengobrol dengan guru. Ya, beri aplaus pada Aulia. Tadi si Resa pernah menggunakan ChatGPT. Aulia ChatGPT juga ya? Ada lagi kalau dulu sebelum ini itu namanya Google Assistant. Sama dia menanyakan tentang apa kabar, hello Pak Google, kan? Nah, jadi atau menanyakan tentang apa informasi melalui inilah namanya AI tadi, ya? Ya, atau mengerti atau apa, atau tentang yang manusia itu menanyakan, misalnya menanyakan tentang informasi yang ada di Google pada Google Assistant. Terus
atau AI. Hari ini kita kenal bersama. Nanti, apa sih AI itu? Yuk, kita cari tahu. AI itu singkatan dari Artificial Intelligence. Gak usah takut, kita udah bahas yang susah-susah. AI itu seperti otak kita dalam teknologi yang siap bantu kita. Ini adalah video singkat tentang AI ya, atau bahasa Indonesia adalah KA, kecerdasan artifisial. Ya, jadi dia memperkenalkan tentang AI, apa itu AI, dan biasanya perlu juga menggunakan etika dalam penggunaan AI agar yang diharapkan itu sesuai sama yang sama-sama dapatkan manfaatnya. Jadi tidak ada yang mengganggu, tidak ada etikanya. Nah, coba siapa yang bisa mengulangi kembali video yang ditampilkan tadi? Ya, siapa yang bisa memberikan penjelasan dari video singkat tadi? Coba Rizky. Ya. AI itu singkatan dari artificial intelligence. Dia seperti otak cerdas yang siap membantu kita. Nah, tapi AI ini dia seperti otak cerdas. Dia hanya menirukan kecerdasan manusia ya. Ya, beri aplaus pada Rizky. Ya, apa lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Coba Yusuf. AI seperti otak pintar, perubahan teknologi. Dia adalah otak pintar teknologi yang bisa memberikan manfaat kepada manusia ya. Ya, berikan aplaus pada Yusuf. Jadi AI ini adalah kecerdasan ya, kecerdasan artifisial. Jadi dia adalah sebuah teknologi yang berupa mesin yang dapat menirukan kecerdasan manusia. Jadi dia bisa meniru kecerdasan manusia dan dia didapat dari data-data, sehingga dari data itulah dia bisa meniru apa yang biasa digunakan manusia. Misalnya manusia itu suka melihat sosmed, nanti dia juga akan keluar tentang sosmed tersebut ya. Nah, baiklah, untuk kita lebih semangat lagi masuk materi berikutnya, sekarang kita ice breaking dulu ya, jangan tidak tegang. Ya, ice breaking dulu tentang semangat ya. Yang udah ada ngantuk kan? Ya. Nah, sekarang kita mulai ice breakingnya. Semangat, tepuk semangat. Kita mulai lagi materi hari tentang AI, bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia tadi apa? KA ya, kecerdasan artifisial ya. Yaitu dia sebuah teknologi yang berupa mesin untuk menirukan kecerdasan manusia. Ya, teknologi yang komputer atau mesin dapat dia cepat memberikan solusi. Dan mendatangnya dari sumber data-data yang dimasukkan. Jadi ada data 1, data 2 itu mengumpulkannya, jadi dia bisa mengambil keputusan dengan cepat. Nah, itulah beda sama kita sering lupa, dia sudah cepat ya dapat merespon permasalahan yang dialami seseorang. Di sejarah singkatnya untuk mengetahui sekilas mulainya sejarah AI, itu tahun 1956 istilah AI diperkenalkan oleh John McLaughlin ya. Setelah itu lanjut ke tahun 80-an berkembang menjadi sistem pakar. Nah, sekarang inilah dia banyak digunakan di berbagai bidang. Nah, bidang pendidikan ya. Jadi kita bisa belajar mencari informasi di AI tadi nih. AI tadi misalnya contohnya di ChatGPT ya, Gemini kan, Siri, dan banyak aplikasi-aplikasi yang telah menerapkan AI ini tadi ya. Komputer belajar dari data, jadi dia tahu dari data. Data itu yang diinputkan atau yang dimasukkan, dikumpulkan data-data, dan data-data itu dia bisa menjawab pertanyaan. Tapi kalau datanya tak ada, dia tak tahu. Nah, jadi harus ada data, pun harus data yang valid. Kalau datanya salah, maka hasilnya juga akan salah. Nah, jadi kita harus punya etika dalam penggunaan AI ini. Nah, tidak boleh sembarangan ucapannya atau asal-asal, harus ada faktanya. Dan tidak boleh
juga mengganggu orang, ya tidak boleh ada keras, ada persekutuan atau yang membenci, tidak ada ya. Asal dapat dipertanggungjawabkan semua data yang dimasukkan itu benar. Kenapa dia bisa timbul? Tentang kita pernah mencoba membeli baju nanti dikasihkannya rekomendasi dari yang lain, bagi yang lain tentang baju. Kenapa? Karena algoritma dari AI. Karena dia ada algoritmanya, ada riwayatnya, pernah kamu merekomendasikan itu, maka dia kenal. Jadi dia mengenal dari data yang pernah kamu inputkan. Akhirnya dia akan memberikan rekomendasi tentang baju-baju, model-baju yang lain. Itulah tuh ya AI tadi. Kalau macam sama ya Tokopedia, pernah kan? Atau Lazada kan? Jadi dia sudah dapat dirasakan AI ini dalam semua kehidupan kita ya. Jadi dalam pendidikan, kesehatan, transportasi, kayak ojek itu ya, ojek online kan? AI juga tuh perdagangan, hiburan kayak media sosial, di TikTok kan? Kalau seandainya kita mendengarkan suatu lagu, nanti akan timbul lagi lagu-lagu yang seperti nada-nada yang bersama yang kita inginkan kan? Kayak ibu, saya suka ceramah Ustazah Halimah, nanti setelah itu timbul lagi tentang dia cerita tentang ceramah Ustazah Halimah gitu kan? Atau kamu mencari tentang pendidikan, nanti timbul lagi. Dia tahu, berarti kita punya riwayat rekomendasikannya sesuai yang kita pernah searching yang pertama. Nah, itu adalah penggunaan dari AI tadi. Ya, dia mengenal kita yang kita minatkan. Ini adalah penerapan AI. Terus ini mata pelajaran itu ada codingnya AI ini, coding. Ya, coding itu kayak bahasa pemrograman, kode-kode atau perintah-perintah atau instruksi yang akan dirangkai dalam pembuatan program. Jadi ada programnya bisa menggunakan Python, bisa C++, dan bahasa lain yang dimengerti ya, ada mesin. Jadi coding biasa perbedaannya antara coding yang dulu orang bikin program, dulu kan belajar coding ini program. Programnya manual, dibikinkan sintak-sintaknya sampai hasilnya timbul. Kalau sekarang sudah AI ini ada codingnya, tapi sudah AI yang mengerjakan. Nah, kita lebih simple, tinggal kasihkan perintah tolong buatkan tentang peminjaman buku pustaka, tanggal berapa dia pinjam, tanggal berapa kembali, berapa hari gitu kan. Nanti AI akan memberikan beberapa program sederhana. Apa perbedaan coding biasa sama coding AI? Coding biasa, program menginputkan instruksi sesuai kode. Jawaban selalu sama. Contoh, menghitung luas segitiga. Coding plus AI. Program belajar dari data. Jawaban bisa berbeda. Contoh, program mengenali ekspresi wajah. Jadi kalau coding lama yang tadi kita bikin program, misalnya bikin rumus segitiga, masukkan inputkan dulu berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi, nanti dibikin rumusnya. Kalau sekarang pakai AI ya tinggal kita bilang kasihkan perintah aja, kasihkan program aja atau perintah, nanti dia akan timbul sendiri. Atau mengenal wajah, nggak langsung dia mengenal wajah kita. Berarti itu mengenal pola. Nah, coba apa aja keunggulan AI itu? Membuat AI membantu pekerjaan cepat dan efisien. Biasa bekerja 12 jam, membantu pengambilan keputusan. Ya, jadi manfaat AI tadi dia bisa mempercepat pekerjaan kita, memudahkan pekerjaan kita, kan? Jadi kita dibuat efisien, waktunya lebih singkat, dia lebih cepat menangkapnya. Kalau kita ingin mencari informasi, kita bisa lihat penggunaan AI. Itu adalah keunggulannya, lebih cepat dia mengambil keputusan. Terus tantangan yang berikutnya, ya coba Kak Dela, apa tantangan lagi berikutnya nanti ke depannya? Tantangan, lapangan kerja berkurang, privasi data terancam, risiko belas algoritma, potensi penyalahgunaan. Ya, jadi tentu makin berkurang manusia pekerjaannya karena semua sudah dikerjakan oleh robot atau AI tadi ya. Nah, tapi kita manusia ada lagi yang berpikir
yang mana yang bisa menciptakan pekerjaan baru atau membuat konten-konten bisa juga lagi kan? Ada konten-konten juga termasuk AI juga kan? Nah, cepat nanti membuat apa hiburan orang biar orang tidak stres kan? Nah, jadi banyak juga yang lain yang dapat kita gunakan dengan penggunaan AI. Ya, asalkan semuanya itu ada etikanya, harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada penipuan, ya. Kalau datanya sembarangan nanti bisa menipu orang, nah, tidak boleh digunakan untuk apa merusak atau merugikan orang lain. Ini apa yang materi tentang AI, kita akan membuat apa proyeknya, penggunaan AI ini. Ini ada LKPD-nya. Coba kita gunakan apa pembuatan AI ini misalnya di aplikasi ChatGPT ya yang sudah familiar ya. Nah, bagaimana membuat proyek apa LKPD-nya, membuat gambar untuk kelompoknya. Kita gunakan laptopnya, apa aplikasinya ChatGPT ya, atau Gemini bisa juga. Ini apa ya? Diskusi berkelompok. Menggunakan apa? Menggunakan ChatGPT ya. Diskusikan ya sama kawannya. Bikin aja ya. Kelompok 1. Ya, terbuka apa dulu aplikasinya Google, iya, apa dia langsung jadi ya. Buatkan gambar robot sekolah yang sedang membantu siswa belajar komputer. Di ChatGPT coba bikin. Nah, dia ke mana? Ah ya, kayak gitu timbul ada gambar robot yang sedang membantu siswa sedang belajar, ya kan? Nah, kalau kamu masukkan perintah prompt pada ChatGPT, apa perintahnya? Buatkan apa? Gambar robot sekolah yang sedang membantu siswa sedang belajar. Ada robot yang membantu siswa ya. Nanti timbul gambar yang diciptakan oleh ChatGPT ya. Nah, jadi dia bisa apa? Membuat gambar teks ya. Dia mengenal pola. Kita apa ya? Mempresentasikan hasil yang telah kamu bikin pada diskusi kelompok. Nah, kita explain dulu ya.
Dia beda apa? Tidak rumah. SDK berikutnya apa ya? SDK berikutnya permainannya konsentrasi. Ya, siapa yang konsentrasi nanti kalau ibu bilangkan boleh diambil. Nah, silakan diambil asalkan jangan berebutan dan tidak merusak ya. Oke, Bu. Yang kedua yaitu konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Up. Up. Pinggang. Pinggang. Up. Pinggang. Pinggang. Up. Up. Tangkap. Sekarang kita lanjutkan untuk menampilkan hasil tulis tadi ya. Tulis tadi yang telah kamu buat tadi di ChatGPT. Buatkan gambar robot ya yang bisa menemani siswa yang belajar. Ayo kelompok 1 dulu. Nah, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fadilah dari perwakilan kelompok 1 ingin memberi jawaban dari soal tadi. Perintah yang saya masukkan kepada ChatGPT tadi adalah buatkan gambar robot sekolah yang sedang membantu siswa belajar komputer. Dan ini hasil gambar yang telah disediakan ChatGPT tadi. Ya, berarti ini yang tampil yang telah diapakan dibuat promnya tadi ya, perintahnya tadi itu. Nah, ini tampilan dari ChatGPT kan? Ya. Berarti ChatGPT bisa membuatkan gambar ya sesuai perintah yang diminta oleh user ya. Ya, ini ada hasil diskusinya tergantung perintah yang kita masukkannya apakah lebih speak. Berarti ini di mana pelajarannya bentuknya nih? Di sekolah ya? Di sekolah. Karena siswanya sedang belajar ya? Laptopnya. Oke? Yang menarik dari gambar buatan AI tadi adalah robot terlihat ramah dan futuristik sehingga menambah semangat belajar. Yang kedua, detail wajah robot yang sederhana membuatnya tampak bersahabat bagi siswa. Gambar dihasilkan hanya dari teks sederhana atau prompt, tetapi hasilnya sangat jelas dan menarik. Suasana kelas digambarkan hangat sehingga terasa realistis walau buatan AI. Ya, itu hasil tampilan tadi ya. Kembali kita semangat karena ada gambarnya ya. Dan dia bisa membuat yang sesuai harapan kita. Kalau tidak pun mungkin tidak mirip gitu ya. Oke? Perbedaan gambar AI dengan gambar buatan manusia, yang buatan AI membuat gambar cepat dari teks, hasil kadang kurang detail dan terbatas pada data yang dipelajari. Tapi kalau manusia yang membuat membutuhkan waktu lebih lama, tetapi lebih detail, kreatif dan punya sentuhan emosi serta gaya khas. Ya, itulah bedanya manusia mempunyai perasaan ya. Kalau robot tidak, jadi ada emosinya kalau yang manusia tadi ya. Oke? Ya. Sekian dari presentasi saya Dari kelompok. dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita lihat kelompok 1. Hasil diskusinya ya. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ketua kelompok 3 akan mempresentasikan dari perintah POM buat saya tulis buatkan gambar robot sekolah yang sedang membantu siswa belajar komputer. Inilah saya dapat hasil. Gambarnya berbeda pada kelompok 1 tadi ya. Ada robotnya, ada siswanya agak ramai ya. Anak-anak yang sedang belajar karena sudah tidak ditentukan umurnya berapa kan, laki-laki perempuan. Jadi ChatGPT memberikan jawabannya seperti itu. Hasil gambar robot
yang membantu siswa belajar. Ya, jadi membuat siswanya semangat. Beda ya sama yang tadi? Beda. Terus lanjutkan. Hal menarik dari gambar buatan AI, menurut pendapat kami, gambar buatan AI menarik karena lebih detail dan akurat, komposisi baik dan kreativitas AI dalam mempresentasikan konsep. Nah, tadi AI ini lebih bagus lagi ya. Perbedaan gambar AI dan gambar buatan manusia. Gambar AI dibuat oleh mesin dengan perintah, hasilnya cepat dan detail, tetapi kadang ada kesalahan serta kurang lebih. Sedangkan gambar buatan manusia dibuat dengan keterampilan dan imajinasi, lebih menonjol emosi, keunikan serta memiliki hak cipta yang jelas. Ya, oke. Dan beri aplaus pada kelompok 3. Yang kesana itulah hasilnya, kadang bisa berbeda kan, tapi tetap yang dimaksudnya sama. Pada pokoknya ada siswanya, dia sedang belajar. Dari apa? Dari hasil diskusi tadi kami telah membuatkan LKPD tadi. Nah, tentu kamu sudah mencoba membuatkan langkah-langkahnya sesuai urutannya ya, menggunakan penerapan AI pada ChatGPT kan. Nah, sekarang coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil diskusi tadi? Nah, silakan ayo. Di situ juga. Oke, gini. Kesimpulannya adalah AI adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia untuk membantu pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien. Ya. AI bermanfaat di berbagai bidang, namun kita harus bijak menggunakannya agar tidak bermasalah di etika maupun sosial. Terima kasih. Ya, beri aplaus pada Ayu. Nanti ada yang lain yang bisa memberikan kesimpulan? Coba, kasih ya. AI itu teknologi yang bisa meniru kecerdasan manusia, kayak berpikir, belajar, atau mengerjakan keputusan. Mengambil keputusan Dan ya. mengambil keputusan supaya pekerjaan manusia jadi lebih mudah dan cepat. Oke, beri aplaus pada Hafiz. Ya, berarti banyak manfaat ya dari penggunaan AI ini kan? Adakah kita merasakan apanya manfaatnya? Ada. Dia lebih cepat dan mempermudah pekerjaan manusia kan? Nah, apa namanya? AI ini membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Ya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, itu ya. Dan semua bidangnya sudah menggunakan penerapan AI yang sudah dilakukan. Ya, jadi semuanya lebih cepat kan? Kalau tidak manual lama jadinya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Paham. Baiklah, untuk menguji kemampuan kita hari ini ada penilaiannya di quizzes ya. Di quizzes. Ya, nanti dia akan tersimpan di ibu penilaian itu akan disimpan di sini. Nanti kita berikan aplaus dulu pada. Ayo silakan Bayu ke depan, Bayu, Rizky sama Reza. Ayo ke depan, nilai yang tertinggi. Ayo. Ya, berikan aplaus kepada peringkat pertama. Yang kedua. Ya, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari ada manfaatnya dan akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari AI ini ya. Karena ini sangat membantu kita dalam melakukan pekerjaan kita ya, baik di sekolah, di rumah, di mana kita berada.
Assalamualaikum